Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mustaqbal Kiram dari kelas AUR dengan NIM 2208070019 Prodi Pendidikan Olahraga. Sebelumnya saya berterima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah Hizbul Waton, yaitu Bapak Dr. Randes Misriandi MPD. Di sini saya akan menjelaskan hasil resume saya dari hasil presentasi kelompok sebelumnya. Itu yang pertama, ada cara pembina anggota didik. Cara membina anggota didik ada dibagi 3 lingkungan, yaitu lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, lingkungan masyarakat. Selanjutnya, makna kepanduan adalah proses pembinaan dan pengembangan sepanjang hayat yang berkesinambungan. Yang pertama, tumpuan, belajar mengetahui, belajar berbuat, belajar berhidup masyarakat, belajar menjadi seseorang. Adapun proses yang dilalui yaitu belajar sambil bekerja, belajar sambil mengajar, belajar mencari penghasilan, lalu penghasilan untuk hidup. Selanjutnya, sistem keteladanan. Sikap keteladanan pemimpin, satuan rasa cinta, kasih sayang, rasa keadilan, dan rasa kesanggupan berkorban, rasa disiplin, inisiatif, rasa tanggung jawab terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, masyarakat, dan dirinya sendiri. Mengetahui dan dapat melaksanakan PDK atau MK dalam setiap kegiatannya. Memahami bahwa metode yang akan diterapkan sesuai dengan keadaan, waktu, dan tempat, serta mengerti minat, bakat, keadaan, kemampuan, dan kebutuhan peserta didik. Selalu memberi motivasi peserta didik supaya timbul kegairahan anak dalam melakukan kegiatan diiringi rasa sukarela. Memperhatikan faktor lingkungan pendidikan karena faktor lingkungan besar sekali pengaruhnya terhadap perkembangan peserta didik. Lalu yang kedua, memahami kebutuhan anggota didik, yaitu ada dasar pertimbangan. Yang pertama, insan atau manusia yang satu dengan yang lainnya mempunyai persamaan dan perbedaan. Kedua, manusia memiliki beberapa potensi. Lanjut, pengenal dibagi menjadi beberapa, yaitu tidak mau diperlakukan sebagai anak kecil. Lalu nilai kemasyarakatan sudah dikenal, pertumbuhan jasmani cepat, tidak merata, timbul kecemasan, berpikir kritis, mudah terjadi identifikasi yang sangat emosional, minat dan aktivitas meningkat, dorongan kuat untuk ekspansi dan petualangan, pengaruh kelompok sebaya sangat besar, memerlukan kehangatan dan keserasian dalam keluarga. Lalu ada penghela. Penghela berpikir kritis, logis, realistis, ingin mendapat perhatian dan tanggapan orang lain, perhatian terhadap masyarakat besar, perhatian masih memegang peran penting, suka timbul pertentangan antara emosi dan akalnya gelisah. Menerima keadaan fisik, memperoleh kebebasan emosional, mampu bergaul, menemukan figur, lalu meninggalkan reaksi dan sifat kekanak-kanakan. Adapun penuntunan, yaitu mampu menghadapi dirinya dan orang lain, dewasa dan mampu bermasyarakat, usaha memenuhi kebutuhan peserta didik sesuai dengan perkembangan kepribadiannya, jaga jarak dengan setiap golongan, setiap tindakan harus mereka pahami, utamakan keteladanan, penyajian kegiatan sesuai dengan tuntutan kebutuhan mereka. Lalu ada membuat program anggota didik, yaitu program anggota didik meliputi, yang pertama itu sifat meliputi seluruh pengalaman anggota didik dalam gerakan. Hal ini merupakan suatu proses progresif pendidikan dan perkembangan pribadi. Selanjutnya, isi mencakup semua aktivitas yang diikuti anggota didik. Aktivitas harus menarik, menyenangkan, meningkat, menantang, mengandung pendidikan kaum muda. Yang ketiga, teknis aktivitas dilaksanakan dengan ciri dan jati diri Hizbul Waton, prinsip dasar kepanduan dan metode kepanduan. Tujuan prodik sebagai alat untuk mencapai tujuan kepanduan yang berdasarkan ciri dan jati diri HW. Adapun langkah-langkahnya yaitu kaum muda sebagai pusat pendidikan, lalu perhatikan minat, bakat, kebutuhan, dan kemampuan anggota didik, lalu sesuaikan dengan latar belakang sosial ekonomi serta perkembangan jiwa anak masing-masing.
Adapun penyajian prodik, yang pertama, implementasi prodik oleh pemimpin pandu yang bekerja secara kekeluargaan dengan anggota didik atau kegiatan bermutu. Kedua, prodik yang bermutu yang menarik kaum muda dan sesuai dengan kepentingan masyarakat akan mendorong orang dewasa lainnya berpartisipasi. Yang ketiga, bidang kegiatan operasional dan bidang pelatihan perlu kerjasama pandu dan mutu pelatih pandu. Yang terakhir, prodik dilaksanakan sesuai ketentuan, perlu tersedianya alat pendukung yang memadai dan sesuai. Indikator sukses prodik: peningkatan jumlah anggota didik yang bermutu dan memperoleh tanda kecakapan, peningkatan jumlah anggota didik yang mengikuti kegiatan lebih aktif, pandangan dan citra positif masyarakat terhadap kepanduan baik internal maupun eksternal. Pengembangan prodik berdasarkan pada pencerminan tujuan, ciri dan jati diri, mengutamakan kebutuhan kepentingan anggota didik dan masyarakat saat ini mengacu pada tujuan, sasaran dan prioritas, termasuk sasaran pendidikan yang tepat untuk satuan anggota didik masing-masing. Evaluasi pengalaman praktis prodik yang sedang berjalan perlu diperhatikan umpan balik dari mereka yang berperan serta. Mungkin itu saja yang bisa saya kabarkan, resume dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.